Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di pertemuan minggu keempat di mata kuliah pengelolaan perangkutan. Kali ini saya akan membahas mengenai mekanisme-mekanisme untuk pembiayaan suatu infrastruktur, baik infrastruktur transportasi maupun jenis infrastruktur lainnya. Nah, mula-mula saya akan sedikit menjelaskan mengenai asal mula diperlukannya mekanisme-mekanisme untuk pembiayaan suatu pembangunan infrastruktur. Pertama-tama diawali oleh adanya dilema untuk membiayai suatu infrastruktur publik tersebut. Nah, sumber dananya itu mau dari mana? Apakah murni seluruh dari pemerintah, ataukah dari sang pengguna infrastruktur tersebut? Atau semua pihak yang menerima manfaat dari infrastruktur tersebut, baik yang secara langsung maupun yang secara tidak langsung. Nah, hal tersebutlah yang menjadi titik awal permasalahannya. Maka dari itu, muncul prinsip bahwa pembiayaan infrastruktur publik itu yang membayar adalah yang mendapat atau yang menerima manfaat dari keberadaan infrastruktur tersebut. Atau yang membayar adalah penerima manfaat dari masyarakat yang lebih luas dengan melalui pemerintah. Kalau yang bayar adalah yang mendapat manfaat dari keberadaan infrastruktur tersebut, itu contohnya bisa lewat menarik pungutan secara langsung kepada si pengguna infrastruktur tersebut atau si yang menerima manfaat infrastruktur tersebut. Kalau yang membayar adalah melalui pemerintah, biasanya dengan menggunakan sistem pajak dan atau sumber lain dari pendapatan publik yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang pasti, pembiayaan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan karena merupakan uang rakyat. Jadi istilahnya sumbernya adalah dari taxpayer atau si pembayar pajak. Seperti itu. Nah, kemudian mekanisme pembiayaan infrastruktur itu ada 4. Terdiri dari user charge, value capture approach, developer contributions, and government funding. Nah, untuk penjelasannya dari masing-masing ini akan saya jelaskan di slide berikutnya. Pada user charge, pengenaan biayanya yang pertama berdasarkan biaya penyediaan infrastruktur yang efisien. Jadi berdasarkan equity atau keadilan. Kalau infrastruktur tersebut mau dipakai, ya harus bayar yang si pemakai infrastruktur tersebut. Kemudian, bisa juga si pemakainya dikenai charge-nya. Besarannya berdasarkan berat kendaraannya, jenis kendaraannya, atau emisi yang dikeluarkan kendaraan tersebut. Kemudian yang kedua, bisa berdasarkan economic infrastructure atau discharge-nya melalui pajak dan retribusi. Seperti pada kendaraan bermotor, ada istilahnya PPKB kan ya, dan lain-lain semacam itunya. Kemudian yang ketiga, itu adalah berdasarkan kualitas pelayanan yang digunakannya. Dan yang keempat adalah ditinjau dari aksesnya. Misalnya besaran charge-nya itu berdasarkan jauh dekatnya jarak yang ditempuh. Kemudian lokasinya juga berpengaruh. Nah, ini biasanya contohnya seperti kalau kita menggunakan jalan tol. Lalu yang kedua ada dengan mekanisme value capture approach, yaitu mekanismenya dengan mencari sumber dana dari penerima manfaat yang lebih luas daripada si penggunanya. Jadi tidak hanya melalui si pengguna saja yang ditarik biayanya, tapi bisa juga melalui retribusi perbaikan dan lain-lain gitu ya. Ya, ini ada dari tax increment financing, jadi itu pajak ya dari hak tanggungan kenaikan pajak dari infrastruktur, ada juga dari pengembangan properti dan lain-lain, bisa dibaca sendiri di sini ya. Lalu yang ketiga adalah mekanisme pembiayaan menggunakan mekanisme developer contribution. Nah, ini tuh adalah pembiayaan untuk pembangunan suatu infrastruktur yang sumber biayanya berasal dari para developer atau para pengembang. Nah, misalnya ada land transfer. Jadi, developer menyerahkan atau menghadiahkan lahan ke pemerintah yang lahan tersebut akan digunakan untuk pengembangan jalan, ruang terbuka publik, lokasi sekolah dasar, drainase, dan lain pokoknya terkait infrastruktur untuk
umum gitu ya, untuk kepentingan masyarakat banyak gitu ya. Lalu ada work in kind. Jadi si pengembang ini menyumbang tenaga pekerja-pekerjanya. Setelah pekerja-pekerjanya selesai menyelesaikan suatu proyek dari developer tersebut, lalu akan dialihkan untuk pekerjaan yang pembangunannya itu bersifat untuk infrastruktur yang digunakan untuk publik gitu ya, seperti contohnya seperti perumahan publik gitu ya. Lalu ada developer charge. Jadi developer itu berkontribusi dalam membantu finansial atau keuangan yang dananya itu akan digunakan untuk membeli lahan untuk penggunaan umum atau penyediaan infrastruktur oleh si pihak lainnya. Nah, lalu ini ada berbagai macam jenis dari developer contribution lainnya ya. Jadi ada beberapa mekanisme gitu ya yang pendekatannya melalui peraturan zonasi. Ada kondisinya ada 4 versi dari bonus incentive zoning, performance zoning, fiscal zoning dan lain-lain gitu hingga crowd control. Akan dijelaskan di slide berikutnya ya. Nanti itu terus oh ya. Jadi pertama ya saya akan menjelaskan terkait bonus atau insentif zoning. Jadi bentuk dari mekanismenya sendiri itu bentuknya berupa izin peningkatan intensitas dan kepadatan pembangunan yang diberikan kepada pengembang dengan imbalan penyediaan fasilitas publik seperti plaza, peninggian jalur pejalan kaki dan bawah tanah dan lain-lain gitu ya. Yang tentunya pembangunan tersebut itu penyediaan fasilitas publik itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu ada performance zoning gitu ya. Nah, bentuknya seperti apa gitu ya mekanismenya? Yaitu berupa ketentuan pengaturan pada satu atau beberapa blok peruntukan yang didasarkan pada kinerja tertentu yang ditetapkan. Jadi performance zoning ini harus diikuti dengan standar kinerja gitu ya, atau performance standar gitu, yang terutama yang mengikat ya, seperti level of service jalan, tingkat kebisingan, dan lain-lain seperti itu. Lalu ada fiscal zoning yang ketiga, ini mekanismenya berupa suatu ketentuan atau aturan yang ditetapkan pada satu atau beberapa blok peruntukan yang berorientasi kepada peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Nah, contohnya apa aja gitu ya? Blok-blok peruntukan tersebut itu misalnya seperti kawasan industri, itu contohnya di mana ya? Di Pulau Gadung ya misalnya gitu ya. Terus ada kawasan perdagangan, kawasan pertambangan gitu ya, contoh kayak Freeport, terus kawasan pelabuhan, bandara, dan lain-lain. Nah, lalu yang keempat ada special zoning. Nah, ini mekanismenya berupa ketentuan yang dibuat dengan spesifik sesuai dengan karakteristik setempat. Nah, yaitu contohnya karakteristiknya itu misalnya karakteristiknya berupa guna lahan wisata gitu ya, atau zona pendidikan, atau zona cagar budaya. Nah, ketentuan ini itu bertujuan untuk mengurangi konflik antara area ini dan masyarakat sekelilingnya dengan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan area tersebut. Nah, umumnya untuk menjaga kualitas lingkungan seperti menjaga ketenangan, kelancaran lalu lintas, dan sebagainya. Lalu yang kelima ada exclusionary zoning. Nah, ini mekanismenya berupa ketentuan atau aturan pada satu atau beberapa blok peruntukan yang menyebabkan blok peruntukan tersebut menjadi eksklusif. Nah, ketentuan ini mengandung unsur diskriminasi sayangnya seperti itu. Jadi, punishment zoning ini diterapkan pada zona yang biasanya mempunyai dampak pencegahan munculnya bangunan rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah dan moderat. Jadi, ya kurang bisa diterapkan sih, sebaiknya jangan terlalu diterapkan untuk yang ini, tidak diimbau untuk diterapkan karena mengandung diskriminasi. Lalu yang keenam ada contract zoning, itu mekanisme pembiayaannya berupa ketentuan ini dihasilkan melalui kesepakatan antara pemilik properti dan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan
perencanaan, misalnya pemangku kepentingannya seperti dinas tata kota, dinas pertanahan dan lain-lain gitu. Atau lembaga legislatif, misalnya kayak DPRD yang eh, dituangkan dalam bentuk kontrak berdasarkan misalnya kitab undang-undang hukum perdata gitu. Ya, misalnya kontrak zoning ini biasanya contohnya diterapkan oleh kawasan wisata Ancol gitu, menggunakan kontrak zoning. Lalu yang ketujuh ada negotiated development. Jadi ini pembangunannya dilakukan berdasarkan negosiasi antar stakeholdernya. Jadi kalau misalnya di Bandung Utara tuh floating market lah gitu ya. Terus tebing keraton, rumah bambu, dusun bambu, ya dan lain-lain gitu ya. Itu menggunakan negotiated development. Lalu ada transfer of development right. Nah, ini mekanismenya berupa ketentuan untuk menjaga karakter kawasan setempat. Nah, jadi kompensasinya itu diberikan pada pemilik yang kehilangan hak membangun, atau pemilik dapat mentransfer atau menjual hak membangunnya kepada pihak lain dalam satu distrik atau kawasan. Nah, terus yang terakhir ada namanya Design Historic Preservation. Jadi ini berupa ketentuan-ketentuan pemohonan ruang dan elemen lainnya untuk memelihara visual dan karakter budaya, bangunan, dan kawasan masyarakat setempat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pelestarian. Nah, misalnya contohnya kayak kawasan kota tua di Jakarta, Pelandu, dan lain-lain gitu ya, yang pokoknya yang memiliki nilai historik atau terkait cagar budaya gitu ya. Lalu ada overlay zone. Nah, ini biasanya contohnya jadi ada satu atau beberapa zona yang mengacu kepada satu atau beberapa peraturan zonasi gitu. Jadi misalnya kawasan perumahan di kawasan yang harus dilestarikan akan merujuk pada aturan perumahan dan aturan pelestarian bangunan kawasan. Jadi dia harus merujuk pada peraturan yang telah ditetapkan gitu, peraturan zonasi yang telah ditetapkan. Lalu ada floating zone, jadi mengambang ya ini ya. Jadi suatu zona peruntukan yang diambangkan pemanfaatan ruangnya dan penetapan peruntukannya didasarkan pada kecenderungan perubahannya atau perkembangannya. Jadi berdasarkan trennya gitu ya. Atau sampai ada penelitian mengenai pemanfaatan ruang tersebut yang paling tepat. Jadi tidak kaku lah gitu ya, tidak kaku terhadap peraturan yang berlaku gitu. Jadi mengikuti tren, mengikuti hasil penelitian dan lain-lain. Ini pemanfaatan yang paling cocok untuk zona ini itu apa gitu. Jadi itu biasanya pakai floating zone. Lalu ada float plain zone, itu berupa ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan banjir. Gunanya untuk mencegah atau mengurangi kerugian-kerugian yang dialami masyarakatnya ya. Contohnya itu kayak di Ranca Ekek, Bale Endah, dan sebagainya. Lalu ada conditional uses yang seringkali disebut sebagai pemanfaatan khusus. Ini merupakan izin pemanfaatan ruang yang diberikan pada suatu zona jika kriteria atau kondisi khusus zona tersebut memungkinkan atau sesuai dengan pemanfaatan ruang yang diinginkan. Lalu ada growth control yang terakhir, yaitu pengendalian ini biasanya dilakukan melalui faktor-faktor pertumbuhan, seperti pembangunan sarana dan prasarana melalui penyediaan infrastruktur yang diperlukan, mengelola faktor ekonomi dan sosial, hingga politik. Jadi sebagai pengendali lah ini ya. Nah, lalu yang terakhir tadi ya, kan tadi udah ada 3 ya tadi ya. Tadi kan ada user charge, kita ngulang aja ya. Ada user charge, ada value capture approach, ada contribution, developer contribution. Nah, yang terakhir adalah mekanisme pembiayaan yang sumbernya dari pemerintah. Makanya jurnal government funding ya. Jadi, nah bagaimana sih karakteristik dan ketentuan dari government funding ini? Yang pertama, pembangunan infrastruktur publik ini dibiayai pemerintah melalui pajak, jadi melalui taxpayer. Yang kedua, pembangunan infrastruktur publik harus memberikan eksternalitas yang positif. Lalu yang ketiga, mampu memenuhi tujuan keadilan. Dan yang terakhir adalah jenis infrastruktur publik yang akan dibangun harus merupakan infrastruktur yang tidak layak secara ekonomi, tapi boleh tidak layak secara ekonomi, namun tetap dibutuhkan oleh masyarakat luas, seperti infrastruktur sosial, misalnya
rumah sakit, perpustakaan, taman, lapangan itu kan belum tentu memberi keuntungan, tapi kan sangat keuntungan secara ekonomi atau finansial, tapi itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat keberadaannya gitu. Lalu government budget itu bisa berupa apa aja sih? Nah, bisa berupa pinjaman pemerintah, bisa pendapatan dari pajak, terus dari biaya dan ongkos, penjualan aset, maupun transfer antar pemerintah. Nah, ini kita memasuki sesi-sesi yang terakhir ya. Jadi, kesimpulan dari pembahasan pada pertemuan kali ini antara lain, pengelolaan lahan untuk lokasi tempat pembangunan infrastruktur dapat dilakukan melalui banyak konsep. Lalu aturan zonasi lahan untuk pengelolaan lahan memiliki banyak alternatif. Lalu masih banyak peluang-peluang, jadi secara prakteknya masih banyak peluang-peluang pembiayaan infrastruktur yang masih belum dimanfaatkan oleh Indonesia. Jadi ini merupakan suatu potensi ya untuk pembiayaan infrastruktur di Indonesia supaya semakin baik sistem pembangunannya dan terutama dari sistem mekanisme pembiayaannya gitu ya. Oke, selesai sudah pembahasan pada pertemuan kali ini tentang mekanisme pembiayaan pembangunan. Sekian pertemuan kuliah ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.